Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baik di, video kali ini saya akan melanjutkan lagi video, sebelumnya ulasan saya terkait dengan project cost management ya, di mana di video sebelumnya saya sudah mengulas ada 4 proses yang dilewati ketika kita melakukan project cost management ini. Nah, di video kali ini saya akan mengulas proses yang pertama yaitu plan cost management. Bersama saya di kanal Mas John Cook. Yuk. Oke, baik, seperti yang sudah saya singgung di awal video tadi, bahwa proses pertama dalam, project cost management itu adalah plan cost management, ya. Jadi plan cost management, di mana plan cost management ini merupakan, eee, proses perencanaan anggaran dari sebuah proyek, di mana di dalamnya itu ya, mendefinisikan bagaimana, mmm anggaran dalam sebuah proyek itu akan diperkirakan, dibudgetkan, di-manage, dimonitor, dan juga dikontrol. Nah, keuntungan utama dari proses ini adalah, eee, jadi di proses plan cost management ini kita membuat sebuah, petunjuk gitu ya, petunjuk bagaimana anggaran sebuah proyek itu bisa diatur untuk, digunakan di keseluruhan, eee, proses berjalannya proyek. Nah, di mana flow-nya, data flow-nya, alirannya, itu yang pertama akan dimulai dari, project charter dulu. Jadi project charter ini pernah saya, eee, sampaikan di materi sebelumnya, namun kayaknya saya tidak ada video untuk materi ini. Lalu ada project management plan, ada juga, enterprise organization, yang nanti setelah melalui proses plan cost management ini, dia akan menghasilkan, project management plan. Nah, seperti pada yang sudah saya singgung gitu di video saya yang pertama, bahwa di setiap proses itu akan ada, mmm, apa ya, subproses lah, mungkin kita bisa bilang subproses ya, yaitu ada input, tools and teknik, dan juga output. Jadi ada masukan, ada tools dan teknik yang digunakan, dan akan ada hasil keluarannya. Baik, saya akan bahas yang pertama tentang, input-nya. Jadi masukan dari proses, eee, namanya ini, plan cost management ini, yaitu adalah yang utama dan pertama yang paling utama yaitu project charter. Di mana project charter ini menyediakan pre-approved financial resource. Jadi ada, eee, apa ya, sumber daya finansial tadi atau, cost-nya tadi, yang sudah disetujui, persetujuan awal gitu. Nah, yang pertama itu ya project charter, dan yang kedua itu project management plan, di mana di dalamnya ada schedule management plan dan juga risk management plan. Nah, di schedule ini berarti, itu akan sudah ditunjukkan apa, proses perencanaan ya, tentang proyek yang akan dijalankan, terus juga risk management ini berarti, mmm, di sini sudah ada identifikasi dan analisis risiko yang akan terjadi ketika kita menjalankan proyek tersebut. Ya, misalnya kayak contoh kalau kita sedang menjalankan sebuah proyek tapi di, eee proyek dengan alat berat gitu misalnya. Nah, di situ sudah ada risiko-risiko yang bisa kita perkirakan. Nah, terus masukan berikutnya yaitu adalah enterprise environmental factor ya, di mana
ini, eee, kita memperhatikan lingkungan sekitarnya, contohnya organizational culture ya, budaya organisasinya dan juga struktur dari organisasinya, itu akan mempengaruhi juga proses plan cost management ini. Terus yang terakhir di bagian masukan dari plan cost management ini adalah, mmm, organizational process asset. Misalnya di sini ada prosedur, ada guidance, ada policies, itu yang akan mempengaruhi proses, eee, planning cost management ini. Nah, eee, sorry ya, agak menguap tadi, ngantuk soalnya. Nah, mmm, seperti yang sudah singgung tadi ada masukan, ada tools dan teknik, dan ada keluaran. Nah, di sini saya akan membahas tools dan teknik yang biasa digunakan di dalam proses plan cost management ini. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya juga bahwa pertama adalah expert judgment atau kita membutuhkan pertimbangan ahli. Sini. Ini hampir bukan hampir ya, di semua prosesnya ada expert judgment. Ini bisa berupa seseorang, individu ataupun grup yang dia punya pengetahuan yang spesial tentang proyek yang sedang direncanakan akan dikerjakan. Bisa jadi dia pernah mendapatkan proyek yang sama, ataupun, dia memang orang dari industri ataupun dia akademisi yang memiliki, bidang keilmuan tentang proyek yang sedang dikerjakan tersebut. Terus yang berikutnya ada data analisis, misalnya, eee, di sini kita melakukan analisis funding yang bisa kita dapatkan itu dari mana, dapat self funding ya, atau kita dengan pinjaman, seperti itu. Nah, terus yang, eee terakhir di tools dan tekniknya di plan cost management-nya adalah meeting. Nah, di sini meeting ini adalah salah satu, proses yang memiliki peran penting di mana nanti project manager, sponsor, ya, terus, tim member semua akan meeting, eee, membahas tentang project yang akan dikerjakan. Nah, hasil keluaran dari proses tadi, ada masukan terus diproses dengan tools dan teknik itu tadi, menghasilkan keluaran berupa yang pertama itu adalah cost management plan, bukan yang pertama. Ya memang ini hasilnya adalah cost management plan, hanya ada satu. Nah, di sini cost management plan ini, dia akan mendeskripsikan bagaimana, eee, pro anggaran proyek ini direncanakan, distrukturkan, artinya mungkin dibagikan gitu dan dikontrol, ada di cost management plan. Nah, eee, di mana di dalamnya ada beberapa teknik ataupun proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada unit of measure, terus ada level of accuracy, terus ada ini kedouble level of accuracy-nya, ada organizational process procedure links, ada control threshold, ada rules of performance measure, ada reporting format, and additional detail. Jadi ada pengukuran-pengukuran yang dilakukan eee, di apa namanya, cost management plan ini. Artinya untuk melihat ketercapaian dari setiap proses tadi, karena di sini ada fungsi kontrol di cost management plan. Itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai plan cost management ya. Eee, Jika penjelasan saya ini masih kurang jelas mungkin, teman-teman bisa tanya di kolom komentar, atau jika penjelasan saya ada yang kurang tepat, mungkin bisa berikan saya saran ataupun penjelasan yang lebih tepat di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like dan subscribe, kanal ini, agar kanal ini bisa menjadi lebih baik. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya, saya akan bahas, mengenai estimate cost gitu ya. Setelah plan cost management saya akan bahas, tentang estimate cost nanti di video selanjutnya. Eee, Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.